Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 13, yaitu presentasi karya. Presentasi adalah menjelaskan sebuah ide atau hasil karya seseorang kepada semua orang berupa lisan, tertulis, ataupun unjuk karya yang telah dibuat dapat disebut sebagai presentasi. Jadi mengutarakan apapun yang menjadi solusi yang kamu tawarkan. Nah, presentasi biasanya identik dengan sebuah slide show atau slide presentasi. Nah, ini supaya informasi di slide itu cukup jelas, menarik, dan informatif, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika tulisan atau objek gambarnya terang, maka backgroundnya harus gelap. Dan kebalikannya, ketika tulisan atau objeknya gelap, maka backgroundnya harus terang. Seperti halnya pada slide ini ya, jadi ketika backgroundnya terang, tulisannya harus gelap. Gambarnya pun juga tidak menutupi tulisan di samping-samping dan jangan mendominasi atau besar di satu slide. Jadi fokusnya pada tulisan atau teks informasi, bukan pada gambar, bukan pada warna. Jadi gambar, warna, background itu hanya mendukung supaya orang-orang tertarik loh. Wah, apa itu cerah sekali. Wah, apa itu gambarnya bagus sekali. Wah, apa itu kok peletakannya cukup menarik. Nah, itu hanya menarik perhatian saja. Tapi intinya adalah mengajak atau menarik perhatian orang-orang untuk membaca teks yang ada pada slide tersebut ya. Jadi diperhatikan prinsip ini biasanya disebut prinsip unsur seni rupa. Nah, ya. Prinsip dan unsur seni rupa lebih tepatnya gitu. Nah, silakan diperhatikan dan ketika dibuat jangan lupa menerapkan prinsip ini. Kemudian berikutnya adalah cara presentasi. Ini secara umum dilakukan seperti ini. Jadi bisa dibilang standar, cuman tidak wajib gitu ya. Nomor 1 ya, pembukaan yang unik dan menarik. Misalnya kamu membuka dengan sebuah pantun, puisi, bernyanyi, musik yang menggelegar, yang backsound maksudnya, backsound, atau kamu apa gitu ya, melakukan sesuatu yang itu menarik perhatian dewan juri atau mungkin pendengar dan sebagainya, sehingga langsung tertuju mata padamu dan sangat antusias untuk menyimak apa yang ingin kamu sampaikan. Nah, seperti itu. Kemudian ini ya yang penting, satu slide hanya berisikan kata penting. Jadi kalau ada penjelasan yang sangat panjang, itu tidak perlu ditaruh di slide presentasi. Ya, cukup kata pentingnya saja. Jadi kamu yang banyak bercerita, tapi slide itu hanya menarik perhatian. Tadi ya, seperti fungsinya gambar dan warna. Sebenarnya slide itu hanya berfungsi sebagai media penarik perhatian ya, supaya orang-orang itu datang padamu dan fokus mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Sehingga kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, jangan ditulis dan ditaruh semua di slide, jangan. Di slide itu cuma kata-kata kunci saja. Kemudian kamu yang banyak ngomong dan bercerita, seperti itu. Kemudian tidak membelakangi atau blocking, maksudnya adalah jangan sering-sering membaca slide. Kan slide biasanya ada di belakangmu nih. Nah, jangan pernah dan jangan sering. Kalau bisa sih jangan pernah ya. Tapi kalau nggak bisa ya jangan sering lah. Berarti tengok ke belakang membaca slide-nya gitu ya. Jangan. Usahakan kalau kamu presentasi dan perlu membaca, kamu menyiapkan laptop di depanmu langsung atau pakai HP di depanmu, jangan noleh ke belakang, itu namanya memblocking lah bahasa dramanya itu ya. Kemudian tidak bergurau berlebihan, jadi kalau kamu berpresentasi ketika bukan sesi tanya jawab, bukan sesi diskusi, jangan berdiskusi, jangan ngobrol, jangan bercanda dan sebagainya. Fokus menjelaskan, presentasikan, karena attitude-mu dalam menyampaikan presentasi itu sangat diperhatikan dan mempengaruhi kualitas dari apa yang kamu sampaikan. Jadi harus fokus, lihat penonton, kalau nggak bisa lihat matanya, lihat dahinya, pokoknya harus melihat ke depan, jangan
kemana-mana. Jangan diskusi sama orang lain ketika dalam menyampaikan. Kecuali ketika nanti ada tanya jawab, nah silakan berdiskusi, boleh. Berikutnya menjelaskan tanpa melihat teks tadi ya. Kalau bisa langsung kamu bercerita sepahammu dengan bahasamu, dengan gaya bahasamu. Kalau bisa itu tetap Indonesia baku ya, Indonesia yang menarik. Tapi kalaupun ada kata-kata yang bisa menarik perhatian dan mudah dipahami oleh audien, boleh pakai teks yang atau kata-kata yang bisa disesuaikan dengan zamannya. Kemudian yang berikutnya, gunakan suara yang jelas, intonasi yang pas, jangan gremeng, jangan kecepatan, tapi pelan-pelan. Ya berlatih ya, tidak semua bisa, tapi tetap harus dilatih dan digunakan sebaik mungkin. Kemudian kalau melakukan sesuatu, kalau bisa izin dulu, mohon maaf, minta izin untuk memulai presentasi, ya, mohon maaf, bolehkah saya mengambil teks, atau mohon maaf, saya akan mengaktifkan alatnya, misalnya seperti itu. Jadi minta izin dulu akan lebih baik. Kemudian kalau kamu berupa karya, entah itu produk atau jasa, kamu tunjukkan. Kalau kamu berupa produk, maka tunjukkan produknya. Kalau kamu berupa jasa, tunjukkan mungkin buktinya, foto aktivitasnya yang sudah kamu lakukan, atau data kuesioner, diagram, dan sebagainya, itu ditunjukkan. Karena itu akan memperkuat omonganmu. Ya, apa yang kamu omongkan atau kamu sampaikan, itu diperkuat dengan sebuah gambar. Nah, seperti itulah. Selalu ucapkan terima kasih di awal. Jadi, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan ini. Nah, itu bisa digunakan untuk triks mengambil hati para audien. Jangan lupa berpakaian rapi dan sesuai tema. Rapi saja cukup ya, rapi syar'i ya sebenarnya. Kalau sesuai tema ini lebih ke memeriahkan. Misalnya kamu judulnya tentang hutan, nah, kemudian bajumu itu ada daun-daunnya. Nah, itu sesuai tema. Lebih mendukung saja, tidak masalah. Tapi yang paling pasti harus rapi, syar'i, menutup aurat. Jangan sampai kamu presentasi dengan cara mengumbar-umbar aurat. Jadi harus fokus pada dirimu sendiri, dan orang-orang itu tidak fokus pada badanmu, tapi fokus dengan apa yang kamu sampaikan. Nah, begitu. Jangan bilang tidak tahu ketika kamu tidak mengetahui jawabannya. Bilanglah bahwa kami akan mencari jawabannya setelah ini, atau mungkin baik, akan kami diskusikan dengan kelompok kami. Atau ketika mentok gitu ya, baik, kami akan segera kita coba akan mencari informasi lebih lengkap terkait apa yang Bapak Ibu tanyakan. Nah, seperti itu boleh. Jangan bilang saya tidak tahu, saya tidak pernah. Jangan, karena kamu di situ presentasi, menyampaikan informasi dan ide. Kalau kamu tidak tahu, berarti kamu juga tidak mengenal apa yang kamu presentasikan, apa yang kamu buat. Kamu tidak paham dengan apa yang kamu buat. Nah, itu jangan ya. Meskipun kamu ahli dalam membuatnya, paham betul, tapi kalau kamu bilang tidak tahu, berarti itu sudah memberikan kesan bahwa kamu ini ngapain. Nah, kamu berarti nggak mendalami, menjiwai karya yang kamu buat. Nah, seperti itu. Berikutnya yang terakhir, jangan lupa 5S sebenarnya, senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu ya. Karena itu sangat-sangat mempengaruhi psikologi para audien. Jadi ketika kamu hebat, pinter dalam ide atau pinter ngomong, menggait perhatian orang lain, tapi kamu nggak sopan, misalnya berkata kotor atau ngelangkai atau nggak senyum sama sekali, nggak salim, tiba-tiba keluyur aja, maka attitude-mu 0. Maka semua isi yang kamu sampaikan juga akan dinilai 0. Maka attitude itu tetap penting sehebat apapun dirimu. Baik, itu dulu untuk presentasi. Silakan dicoba dan dipraktekkan, karena menyampaikan ide itu sangat penting. Karena saya percaya bahwa ide yang kamu miliki di setiap dirimu itu pasti sangat bagus, sangat menarik, dan sangat unik sekali. Hanya sekarang caranya bagaimana kamu menyampaikan ide itu dengan menarik, baik, dan orang lain tertarik untuk melakukan ide-ide yang kamu miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.